Begitu juga orang-orang yang berlumuran dengan kemaksiatan dan dosa, yang masih ada iman di dalam hati. Mereka mengharapkan dengan sangat di dalam hati bertemu bulan ini. Kenapa demikian? Karena keutamaan Ramadan yang menjanjikan banyak pengharapan, maka mereka berdoa, "Ya Allah, temuilah kami dengan bulan Ramadan. Temuilah kami bulan Ramadan." Agar apa? Agar kami bisa memanfaatkan dan bertahan pada bulan tersebut. Dan demi itu, maka pertemuan ini kita buat tidaknya untuk merenungi beberapa perenungan agar kita semua dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan setiap waktu di bulan Ramadan. Khususnya nasihat ini diutarakan untuk kami pribadi, dan harapannya nasihat ini juga bisa kita terima sebagai bahan bakar agar kita dapat optimal dan bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Wahai para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka pertanyaannya adalah, apa yang disebut dengan berkah? Selama ini setiap kaum muslimin, ia berharap tidurnya adalah tidur yang berkah. Kemudian ia bangun, harapannya bangunnya adalah bangun yang berkah. Kemudian ia ke masjid, harapannya setiap langkahnya adalah langkah yang berkah. Kemudian ia sholat, harapannya sholat adalah sholat yang berkah. Kemudian ia bekerja, harapannya pekerjaannya adalah pekerjaan yang berkah. Kemudian ia pulang hari bertemu dengan keluarganya, harapannya adalah keluarganya adalah keluarga yang berkah. Maka pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keberkahan yang selama kita cari? Halo? Apa itu keberkahan? Hah? Yang diridhai Allah. Ada yang lain? Bapak selama ini mencari keberkahan. Maka pertanyaan saudara, hah? Yang membuat hati bahagia hampir. Apa yang kita cari selama ini selain keberkahan? Nah, semoga ilmunya berkah. Nah, semoga rizkinya berkah. Berkah sama dengan berkat. Ya, apa itu berkat itu? Bermanfaat hampir. Lebih jauh daripada manfaat. Jadi kalau dalam bahasa Arab, barokah itu misalnya orang Arab mengatakan barokal ba'iru. Artinya adalah unta itu menderum. Jadi kalau unta itu di antara sifatnya adalah jika kalau dia udah PW di satu tempat menderum, dia nggak akan pindah-pindah ke tempat yang lain. Atau dalam bahasa Arab juga dikenal namanya birkah. Birkah itu adalah kolam yang isinya air, yang kemudian dengan air itu bermanfaat. Berdasarkan dua makna itu, maka keberkahan harus mengandung tiga hal. Yang pertama adalah dia harus kebaikan yang banyak. Kalau sedikit bukan berkah. Kemudian dia harus menetap. Yang ketiga adalah selalu lestari. Jadi ketiga hal ini, jika dia masuk kepada suatu sifat tertentu dari barang, waktu, tempat manusia, maka barang, waktu, tempat manusia itu akan menjadi berkah. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikatnya. Akan tetapi Allah memilih satu malaikat dari ribuan malaikat, yaitu malaikat Jibril. Allah menciptakan banyak tempat, tetapi di antara banyak tempat itu Allah memilih satu tempat seperti Mekah yang diagungkan daripada yang lainnya. Allah menciptakan seluruh manusia, dan Allah hanya memilih satu yang Allah agungkan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu, Allah memuliakan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya, dan saat ini kita berada di tempat tersebut, tempat yang diberkahi. Untuk mengetahui keberkahan bulan Ramadan,
Mari kita simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan keumuman keberkahan dari bulan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatinu maradatul jin." Di awal bulan Ramadan, pada malam harinya, malam pertama bulan Ramadan, maka pada malam itu pula Allah Subhanahu wa taala mengkerangkai seluruh setan dan jin yang gembung-gembungnya Allah rantai. Jadi gembung-gembungnya dirantai pada malam pertama bulan Ramadan. Yang kecil-kecil gimana? Masih berkeliaran. Kalau bapak dan ibu masih terhasut godaan setan, maka perhatikanlah itu setan yang kecil, bukan yang besar. Ya. Kemudian yang kedua, wa ghuliqat abwabun nar wa lam yuftah minha babun. Pada awal itu pula Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh pintu neraka. Dan tidak ada satu pintu pun yang dibukakan pada saat itu. Artinya kemaksiatan di bulan Ramadan sulit sekali. Dan untuk menjadi ahli neraka di bulan Ramadan rasanya sulit. Karena Allah kondisikan bulan tersebut sebagai bulan ibadah bagi orang-orang yang beriman. Sekali lagi kata iman di sini ditegaskan. Kenapa? Karena panggilan puasa dan keberkahan bulan Ramadan hanya ditunjukkan kepada mereka yang beriman. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban bulan Ramadan untuk berpuasa di dalamnya, Allah tidak menyeru wahai manusia. Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikat-malaikatnya. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kami tetapkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang Allah seru siapa? Orang-orang yang beriman. Maka pada bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala membuat orang mudah untuk melakukan amal baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun." Allah bukakan setiap pintu surga dan tidak ada satupun pintu surga yang Allah tutup. Ini menunjukkan mudah sekali untuk menjadi penghuni surga. Dan ini jalan-jalan kebaikan Allah bukakan, pintu-pintunya Allah bukakan, semuanya semudah itu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa futihat abwabur rahmah. Pintu-pintu rahmat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kasih sayang Allah, maghfirah Allah, Allah kucurkan pada. Dalam riwayat yang lain, wa futihat abwabus sama. Kami bukakan pintu-pintu langit. Ini menunjukkan bahwa setiap amalan dan setiap doa yang diutarakan pada bulan Ramadan mudah sekali terkabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ilaihi yas'adu kalamut thayyib wa 'amalus salih yarfa'u." Allah Subhanahu wa taala menerima ucapan-ucapan baik berupa doa, berupa zikir dan amal-amal saleh langit. Allah angkat menujunya. Dan di bulan ini semua itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah ketika malaikat mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar mengatakan amin, amin. Kemudian para sahabat mengatakan, "Kenapa kau melakukan?" Katakan amin, Rasulullah. Aku mengatakan amin karena Jibril berdoa. Di antara doanya adalah raghifa amkun ri'in. Celakalah, tersungkurlah hidung orang-orang berikut ini. Apa itu? Man adraka Ramadan falam yukfar lahu. Siapa yang bertemu bulan Ramadan akan tetapi tidak diampuni. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala secara sengaja sudah mengkondisikan bulan ini untuk beribadah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ada satu orang yang tidak bisa memanfaatkan momen ini. Padahal telah Allah Subhanahu wa taala tutup semua keburukan dan Allah bukakan semua pintu kebaikan. Ini kalau kita lihat saham ya, mungkin Bapak-bapak lebih paham di sini. Kalau lagi tren bullish, udah hajar aja gitu kan. Itu pasti untung. Nah, kira-kira Ramadan seperti itu. Tapi masalahnya berapa orang tidak memanfaatkan momen ini dengan baik.
Sehingga Rasulullah SAW mengamini doa malaikat Jibril yang mengatakan demikian. Merugilah mereka, orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi mereka tidak mendapatkan ampun. Coba bayangkan, Rasulullah SAW mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan ini, man shama Ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian mengharapkan pahala di sisi Allah dan beriman kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang menarik dari hadis ini adalah secara default kaum mukminin dan kaum muslimin berpuasa di bulan ini, dan secara default juga pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan ampunan sisi Allah, ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Kenapa demikian? Karena memang di sana ada orang yang berpuasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala. Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba sha'imin." Ya, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, tetapi mereka tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya kelaparan. Dan betapa banyak orang yang sholat malam, kata Nabi, "Rubba qa'imin." Betapa banyak orang yang menegakkan qiyamul lail, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahalanya kecuali hanya begadang saja. Ini menunjukkan bahwa ternyata masih banyak orang berpuasa, menahan lapar dan minumnya, akan tetapi tidak menahan matanya, tidak menahan syahwatnya, tidak menahan sikapnya, tidak menahan lisannya, sehingga ketika dia berpuasa dia masih menonton tontonan-tontonan yang tidak baik, melihat aurat-aurat wanita, mendengarkan gosip-gosip, lisannya juga demikian, lisannya menggibahi orang-orang, kemudian hatinya juga demikian, masih ada rasa dengki, hasad dan seterusnya. Ini mengurangi pahala, sehingga Nabi SAW mengatakan, "Rubba sha'imin," betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan puasa kecuali illal ju', kecuali rasa lapar saja. Ini harus kita perhatikan. Tetapi misalnya anggap saja kita gagal dalam puasa. Ustaz, puasa saya nggak benar. Puasa saya nggak ada yang batal memang, tetapi lisan saya masih berucap dengan ucapan yang salah. Mata saya masih melihat hal-hal yang berdosa. Tetapi selalu ada kesempatan di bulan Ramadan. Kita katakan tadi bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Lihatlah Rasulullah SAW dalam sabda yang lain mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan berdasarkan rasa harap dan pahala dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah. Artinya apa? Kalau puasanya masih cacat-cacat, ada kesempatan yang lain untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah dengan tarawih. Ini pada tarawih nggak? Pada tarawih nggak bapak-bapak? Insya Allah. Ini kesempatan yang luar biasa. Kapan lagi sholat malam berjamaah kecuali di bulan Ramadan? Tetapi misalnya Ustaz, saya pulang kantor malam, ke masjid udah nggak ada orang, sholat sendiri bingung baca apa. Ada nggak kesempatan yang lain? Banyak kesempatan yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan, menegakkan malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan rasa harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan ampunan bagi dosa-dosa yang telah lalu. Artinya apa? Jika puasa Anda gagal, masih ada kesempatan lain untuk tarawih. Tarawih juga bolong-bolong, Ustaz, gimana?
Ya sudah, minimal Lailatul Qadar. 21, 23, malam-malam ganjil. Persiapkan itu. Manfaatkan momen itu, cari masjid yang membuka itikaf. Jangan sampai kita menyesal, sebagaimana yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ragima anfu mri'in." Tersungkurlah hidung mereka bagi mereka yang menemui Ramadan, akan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Taala. Jadi manfaatkan momen ini. Lu gagal lagi Ustaz, gimana? Kalau gagal lagi ada nggak cara yang lain? Banyak, sedekah. Karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW itu sangat dermawan. Di luar Ramadan dan di dalam Ramadan Nabi SAW dermawan. Saking dermawannya saat itu Rasulullah SAW diberikan baju. Baju itu baju yang bagus. Kemudian ada sahabat yang melihatnya. "Wahai Rasulullah, bajumu sangat bagus. Bolehkah aku memiliki?" Kira-kira gimana nih? Aku dapat hadiah motor baru gitu. Motornya bagus mas. Boleh ke buat saya ya? Antum kasih nggak kira-kira? Enggak dong. Nabi SAW bukan seperti kita. Nabi SAW memberikan. Nih. Hingga para sahabat yang lain mengatakan, sikap kamu ini kurang ajar kalau bahasa kita. Kata orang tersebut, baju ini akan aku pakai sebagai kafan di akhir hayatku. Akhirnya beliau meninggal dan menjadikan kain itu sebagai kain kafan di akhir hayatnya. Kemudian kisah lain Nabi SAW ketika perang Hunain. Dia menang dan mendapatkan ghanimah yang luar biasa banyak. Datang para sahabat, orang-orang Quraisy, kemudian orang bangsa-bangsa Arab yang belum memeluk Islam. Saya minta onta, dikasih 100, dikasih 100, dikasih 100. Sampai orang-orang Arab mengatakan, masuk Islamlah kalian. Karena Muhammad SAW adalah orang yang memberi dan tidak takut miskin. Itu gambaran bagaimana dermawannya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW lebih di bulan puasa lebih dermawan daripada itu. Artinya manfaatkan bulan ini untuk bersedekah. Anggap saja puasa Anda masih belum maksimal. Tarawih Anda masih bolong-bolong. Lailatul Qadar kayaknya deadline nggak mungkin. Deadline ada mau libur kan, harus kerjain deadline, harus begadang, kayak nggak bisa. Lailatul Qadar nggak bisa, tikar dan seterusnya. Ada apa? Sedekah. Dan sedekah itu luar biasa, khususnya untuk berbuka. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memberikan makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Artinya kalau Bapak ada 20 masjid, ada masjid, ada 20 orang. Ini orang insya Allah saleh semua, berpuasa semua, pahalanya sekian-sekian, ada Bapak di sana. Kali 20. Ini lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat. Makanya kalau mau investasi yang luar biasa untuk akhirat, ini tempatnya. Ya, dunia ada tempatnya, tapi akhirat hayu kita perjuangkan di bulan Ramadan ini. Cari masjid-masjid yang membutuhkan. Ustaz, ana uangnya sedikit, mau buat mudik, mau buat THR dan seterusnya. Ya sudah. Kalau orang yang uangnya sedikit, berarti dia harus putar otak. Gimana caranya uang yang sedikit bisa manfaati kepada umat muslim. Contohnya misalnya, sedekah air putih aja di jalan. Atau enggak antum buka kardus isi air, taruh di depan masjid. Setiap orang yang minum masih ada ganjaran Allah Subhanahu wa taala untuk antum. Ini memaksimalkan kita, artinya tidak ada celah untuk tidak mengatakan saya tidak bisa mendapatkan ampun. Ini Allah sudah bukakan semua. Cuma pertanyaannya, maukah kita untuk memanfaatkan pahala tersebut? Kemudian jamaah, di antara cara kita untuk semangat di bulan ini adalah mengenal siapa yang kita sembah. Karena dengan mengenal kita mencintainya. Banyak orang mengatakan aku mengenal Allah. Tapi ketika ditanya tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, ia tidak mengenal. Sehingga apa? Sehingga ia tidak berjuang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah adalah Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Apa yang dimaksud dengan Asy-Syakir dan Asy-Syakur? Ayo Bapak,
Asy-Syakir dan Asy-Syakur itu apa artinya? Nama Allah Asy-Syakir, Asy-Syakur. Allah Maha titik-titik. Allah Maha memberi, hampir. Asy-Syakir, Asy-Syakur. Ada kata syukur di situ. Hah? Allah Maha Allah Maha apa ini? Asy-Syakir, Asy-Syakur. Allah Maha bersyukur. Apa yang dimaksud dengan Allah Maha bersyukur? Allah Maha memberi setiap ganjaran orang yang berbuat kebajikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama itu. Apa konsekuensinya kalau Allah memiliki nama Asy-Syakir dan Asy-Syakur? Konsekuensinya Allah pasti memberikan setiap kebaikan dengan ganjaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man tatawwa," barang siapa yang melakukan kebajikan. Barang siapa yang melakukan, "Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim." Barang siapa yang melakukan kebajikan, pasti sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha bersyukur dan Maha mengetahui. Dan di sana kata khairan, kalau bapak-bapak bisa bahasa Arab, khairan di sini itu disebut dengan nakirah. Nakirah diletakkan pada jumlah syarat atau kalimat syarat. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini bersifat umum. Artinya setiap kebaikan apapun yang Bapak Ibu kerjakan, sekecil apapun, seremeh apapun, pasti ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada tempatnya. Makanya di dalam Islam tidak ada kebaikan yang remeh. Semua kebaikan memiliki tempat dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'a." Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Walau antalqa akhaka biwajhin talaqin. Meskipun itu hanya melempar senyuman kepada saudara kalian. Melempar senyuman mudah enggak? Mas, mudah enggak, Mas? Mudah. Tetapi jangan diremehkan. Itu ada tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang tahu. Siapa yang menduga misalnya senyuman dari seorang ayah kepada anak yang membuat hari anak tersebut dari pagi sampai sore menyenangkan. Ada yang tahu? Senyuman istri kepada suaminya, senyuman suami kepada istrinya, senyuman antara rekan kerja dengan kerja yang lain. Ini tidak ada yang remeh di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man ya'mal wa man 'amila shalihan wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang melakukan kebajikan sekecil zarrah pun, pasti dia akan mendapatkan baikan tersebut di akhirat nanti. Artinya di sini Bapak, jangan meremehkan sekecil apapun. Jadi kalau ada tempat-tempat kebaikan, pastikan nama Bapak ada di sana. Ada kerja bakti Bapak di sana. Ada masjid butuh sumbangan Bapak di sana. Ada anak yatim piatu Bapak di sana. Setiap kebaikan sekecil apapun Bapak hadir di situ. Dan nama Asy-Syakir dan Asy-Syakur tidak berhenti sampai di situ. Nama ini mengkonsekuensikan bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau memberi dan kalau membalas tidak mungkin satu sama dengan satu, enggak mungkin. Kaidahnya tidak ada namanya Allah Subhanahu wa taala memberi satu sama dengan satu. Bahkan Allah memberi nol, memberi satu untuk nol. Perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan." Barang siapa yang meniatkan suatu kebaikan, kemudian ia tidak dapat melakukan kebaikan tersebut, Allah beri kebaikan untuk dirinya satu kebaikan sempurna. Sudah beramal belum? Belum. Baru niat. Makanya banyak niat baik. Mau sedekah habis ini. Aduh, nggak ada. Udahlah nanti lagi. Dapat gak pahala? Dapat satu. Kalau niat baik aja nggak bisa, gimana lagi? Kan jangan niat buruk, niat baik.
wa in huwa hamma biha fa'amilaha. Kalau dia orang ini sudah bisa meniatkan hal yang baik kemudian mewujudkan niatnya dengan perbuatan yang baik, apa ganjarannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ganjarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katabahallahu lahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsira. Maka Allah berikan dengan satu kebajikan tersebut Allah kali lipatkan menjadi 10. 10 menjadi berapa? Menjadi 700. 700 berhenti di situ? Enggak. Allah asyakir, Allah asyakur. Allah berikan sampai angka yang tidak terbatas. Bayangkan, kalau kita bertransaksi membuat kebaikan kepada orang yang kaya, misalnya orang kaya butuh uang, tuan nggak ada cash, nah butuh 100, 100 dong, antum kasih nggak? Kasih. Kenapa? Orang kaya. Kalau orang kaya ngasih balas antum 100 lagi, nggak mungkin dong. Ini kemarin tuh udah baik, anak kasih 500. Nah Allah Subhanahu Wa Taala orang yang maha kaya, azat yang maha kaya. Kalau antum berbuat baik, Allah pasti ganti dengan sesuatu yang luar biasa lagi. Antum buat satu kebaikan, Allah kasih 10. Bahkan kalau antum ikhlas banget, kasih 700. Kalau antum ibadahnya berkualitas banget, Allah beri di atas 700. Untuk memudahkan bagaimana kebaikan yang sederhana mendapatkan ganjaran yang luar biasa, Rasulullah SAW memberikan contoh yang baik dalam hal ini. Rasulullah SAW mengatakan, wa man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, maka Allah tetapkan baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu akan Allah kali lipatkan menjadi 10. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan apa yang dimaksud dengan satu huruf. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, enggak. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi yang dimaksud satu huruf adalah alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Artinya, Bapak dapat berapa pahala? 30. 30 Bapak. Kali-kalian ini. Ya kan? 1 alif, mim 2, lam 3, dikali 30, dikali 10, 30. Itu kalau Allah ngasih 10. Kalau kita tarik ke hadis yang tadi, Allah kasih berapa? Bisa 700, bisa lebih daripada itu. Dan ini bulan Ramadan. Pahala-pahala diobral. Bapak udah baca Al-Quran belum hari ini? Jangan dijawab di sini, malu takutnya. Harapannya, kalau kita nggak bisa sedekah, Ustaz, anak nggak bisa sedekah, anak orang jauh, anak harus mudik, masalah. Anak nggak bisa sholat tarawih, oke nggak masalah. Antum sibuk ya, tapi baca Al-Quran, masih ada tawar-tawaran di sini, jangan. Ini kebaikan yang mudah. Antum download semua aplikasi Al-Quran di HP antum semua. Antum naik motor, naik mobil, naik busway, LRT, apa yang antum saksikan? Allah Subhanahu Wa Taala sudah memudahkan. Tapi justru antumlah adalah orang yang pertama menutup kebaikan itu. Jangan sampai waktu-waktu kita berharga dan sampai kita menyesal. Bayangkan, kebaikan di bulan ini tidak dihitung sama dengan kebaikan di bulan-bulan yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Haji berapa hari, Pak? 40 itu sama jalan-jalannya, nginepnya. Enggak hajinya aja. 7, 6, 7 itu udah haji itu selesai. Umrah di bulan Ramadan berapa jam? Sejam. Umrah di bulan biasa nggak bisa sejam. Rombongan apalagi itu, Pak? Karena kemarin Inset datang ya bulan Ramadan ya. Alhamdulillah itu pahala haji itu. Iya. Bapak kenapa nggak ikut ya? Ya sore ini pulang ya. Berapa kali lipat? Coba
umroh berapa? 5 jam lah, udah macet-macet, udah 5 jam Ramadan. 5 jam pahalanya sama dengan ibadah 7 hari. Ini investasi model apa yang kayak gini? Artinya bacaan Al-Quran yang Rasulullah SAW kabarkan tadi itu di hari-hari biasa. Dan ketika kita menjalankan ibadah ini, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ini bisa mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya. Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan haji saja, tidak, tetapi haji bersamaku. Artinya apa? Secara pahalanya dilipat gandakan, secara kualitasnya dilipat gandakan. Ini luar biasa. Kemudian ada orang Islam yang mengaku beriman menyia-nyiakan bulan ini dan menyikapi dengan hal yang biasa. Ini bulan seperti bulan biasa. Enggak, orang yang beriman menyikapi bulan ini dengan penuh pengharapan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika anggap saja umroh itu adalah amalan yang sunnah, artinya apa? Umroh di bulan Ramadan derajatnya bisa sampai wajib. Maka pahala-pahala sunnah yang kita perjuangkan di bulan ini bisa saja pahalanya menyamai ibadah-ibadah wajib lainnya. Ini pertanyaan untuk kita. Ini udah berapa hari kita puasa? 6. Ada sisanya nih. Kita mau manfaatkan atau tidak? Kita mau perjuangkan atau tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala kalau memberi ganjaran enggak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita apa? Atas setiap amalan kita di dunia ini apa? Ganjaran yang Allah berikan apa? Yang Allah janjikan apa? Apa? Seluruh ibadah yang kita lakukan di dunia ini, ganjarannya apa yang Allah janjikan? Surga. Baik, surga ya. Ibadah yang kita lakukan selama umur kita, anggap aja 60 tahun. Rasulullah, umur kaumku antara 6 sampai 70 tahun. Dari 60 sampai 70 tahun, ibadah kita punya porsi berapa persen? Anggap saja sholat 5 waktu. Ada nggak satu hari sejam sholat 5 waktu? Enggak ada. Tapi kita minta surga yang abadi. Luar biasa. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak peduli atas hal yang kalian lakukan, kebajikan yang kau lakukan, tidak peduli. Semua itu demi kebaikan kalian sendiri. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In ahsantum li anfusikum." Kalau kalian berbuat kebajikan itu untuk kalian sendiri. Wa man yashkur fa innahu yashkur li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka itu syukur untuk dirinya sendiri. Allah tidak peduli. Coba bayangkan, dengan ibadah yang sedikit ini, Allah berikan ganjaran yang surga, surga nikmatannya. Pantas gak kira-kira? Enggak pantas. Tapi Allah ganjarkan itu semua untuk mereka yang beriman. Makanya ini momen-momen luar biasa bulan Ramadan. Kita sudah berjuang di 11 hari, di 11 bulan yang lalu untuk memperjuangkan dunia kita. Usahakan sebulan ini saja untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kita, itu untuk kebaikan kita. Bagaimana seorang muslim melihat dunia? Perhatikanlah sabda Rasulullah SAW. As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wal ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun lima bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Rasulullah SAW mengatakan, salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat yang lain, Ramadan ke Ramadan yang lain, menghapuskan dosa di antara keduanya selama ia menjauhi perbuatan yang buruk. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin sejatinya hanya berpindah dari ibadah yang lain ke ibadah yang lain. Seorang yang merindu kepada Allah Subhanahu wa taala akan merindukan salat asar setelah salat zuhurnya. Setelah salat asarnya ia akan merindukan salat maghrib. Setelah salat maghribnya ia merindukan salat isyanya. Ketika Ramadan berakhir dia merindukan Ramadan yang lain. Jadi kerja itu nomor sekian, Pak. Tapi ibadah nomor 1. Jangan kebalik. Kerja nomor 1, ibadah nomor 2. Dan ingat, ibadah tidak mungkin menggugurkan pekerjaan kita, nggak mungkin.
Allah minta cuma sedikit. Dari 24 jam yang Allah beri, Allah hanya minta beberapa menit untuk sholatnya. Dan Anda meminta surga yang aman. Ini tidak bisa kecuali asyakir, syakur. Dan setiap kita jika berbuat baik, apakah Allah kecipratan baiknya? Hah? Tidak. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala yang bilang, "Ya ibadi law anna awwalakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika an mulki syai'an." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, baik yang awal hingga yang akhir, dari kalangan manusia dan kalangan jin, jika mereka semuanya berada pada tingkatan ketakwaan orang yang bertakwa di antara kalian, artinya ini Nabi Muhammad semua, anggap saja seluruh jin ini Nabi Muhammad semua, seluruh manusia ini Nabi Muhammad semua, dari awal sampai akhir itu solehnya kayak Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Mazada dzalika min mulki syai'an. Semuanya itu sama sekali tidak menambahkan kerajaanku sama sekali. Artinya kebaikan yang kita usahakan, kemaksiatan yang kita jauhi, semuanya kembali untuk kita. Kita ini banyak dosa. Dosa di luar bulan Ramadan, mata kita, tanggung jawab kita banyak yang terlalaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Pertanyaan, apakah kita sudah benar-benar menjaga keluarga kita dari api neraka? Banyak tanggung jawab yang kita lalaikan terusnya. Inilah bulan mengejar ampunan. Dan salah satu cara mengejar ampunan dan memanfaatkan momen ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Coba, siapa orang yang paling mengenal Allah? Siapa orang yang paling mengenal Allah? Nabi Muhammad. Perhatikan kisah ini. Agar kita kalau ibadah, pengen ibadah terus. Rasulullah SAW ketika itu sholat malam, sampai kakinya pecah-pecah, bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai istrinya mengatakan, "Bima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa kamu lakukan hal seperti ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Tapi Rasulullah SAW mengatakan, menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang luar biasa. Afala akunu abdan syakuran. Bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur, yang tahu berterima kasih? Kita udah diberikan kebahagiaan, berikan anak-anak, berikan pasangan yang luar biasa, diberikan rizki, berikan umur, segala kebahagiaan Allah berikan, kesehatan Allah beri sampai saat ini. Kalau kita ibadahnya hanya berhenti pada menunaikan kewajiban saja, rasanya tidak bisa untuk sholat satu malam full, nggak bisa. Kenapa? Karena hati kita masih menganggap bahwa sholat hanyalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Berhenti sampai di situ, berhenti. Tapi Rasulullah SAW tidak. Rasulullah menganggap ibadah itu, sholat itu sebagai suatu rasa syukur. Artinya Rasulullah SAW beribadah dengan rasa cinta dan rindu. Kalau kita ibadah, taraweh, kok imamnya lama banget ya, lo salah milih masjid anak. Berarti apa? Berarti karena kecintaan kita kurang. Itu dia. Ini imam, aduh, anak besok nggak akan kesini lagi. Justru, maka pertanyaannya bukan kenapa bukan panjang pendeknya, bukan. Tapi kenapa Rasulullah SAW bisa begitu lama sholat? Karena motivasinya bukan ketakutan, motivasinya bukan mengamalkan kewajiban, tapi motivasinya adalah kerinduan dan kecintaan. Pak, kalau sama orang yang kita cintai nggak ada yang namanya lama. Ngobrol, udah maghrib lagi ya? Itu sama siapa? Sama kawan kita, sama orang yang kita cintai. Nggak ada yang lama. Masalahnya ini Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan setiap kenikmatan yang antum rasakan, anak, keturunan, harta, jabatan, semua kemewahan ini. Kemudian antum sholat, pengen cepet-cepet, waduh. Rasanya, kemudian mintanya apa? Mintanya
Mintanya surga Firdaus. Mintanya surga Firdaus. Surga Firdaus surga yang tinggi, Pak. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ada di sana. Kemudian kita dengan ibadah yang seperti ini, kita minta surga Firdaus. Ya, kita dianjurkan minta surga Firdaus, tetapi lebih baik jika kita membarengi doa kita dengan usaha yang setimpal. Jadi, akhir kata, kami menasihati diri kami sendiri, juga para jamaah sekalian, untuk beribadah dengan rasa cinta dan rasa syukur, sehingga ibadah yang kita lakukan memiliki kualitas yang luar biasa. Salah satunya adalah dengan mendalami nama-nama Allah. Karena tidak kenal maka tak sayang. Kadang kita lihat orang pakaiannya bagus, nyeci, harum, pas ngobrol nggak nyambung, ya. Jadi nggak ada apa, kita jauh. Tapi kalau kita ketemu kemudian mendalami siapa ini orang ini, karakternya bagaimana, sikapnya bagaimana, pendidikannya bagaimana, kita makin cinta bahkan sebelum dia datang. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tandanya sudah ada, cuma kita belum kenal dekat dengan Allah. Dari itu, saran kami pertama, mendalami nama-nama Allah. Yang kedua, baca Al-Quran. Ini ibadah yang paling mudah. Orang-orang kantoran seperti kita ini mudah, tinggal di setel aja sebenarnya. Yang murotal tinggal di setel, tapi nggak ada yang nyetel, aneh gitu. Tinggal di setel, kita dapat pahala kalau setel 1 juz. Kemudian yang kedua, karena usia kita udah seperti ini, bacaan Quran nggak boleh hanya baca lafalnya saja, tapi harus terjemahannya juga. Gimana rasanya? Bayangkan bapak-bapak dari umur 7 tahun sampai sekarang nggak ngerti apa yang dibaca. Utamanya bacaan sholat, karena selalu wanti-wanti bacaan sholat harus paham artinya. Kita nggak bisa bayangkan ada orang selama 70 tahun ngomong dengan sesuatu yang dia tidak mengerti. Orang seperti ini namanya orang apa? Hah? Orang apa namanya? 70 tahun qomat kamit dengan sesuatu yang dia tidak mengerti. Orang apa seperti ini? Nggak tahu, Anda nggak bisa nyebutkan. Maka dari itu, hendaknya kita memahami apa yang kita baca di dalam sholat, memahami apa yang Allah beritahukan dalam kitab-kitab Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi seseorang yang sadar betul apa yang kita ucapkan, sadar betul apa yang Allah ingin. Karena kalau dengan itu, maka sholat kita sholat yang berkualitas, sholat yang menjauhkan dari kemungkaran dan keburukan. Itu saja kami sampaikan. Mungkin berikutnya tanya jawab ya. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin kami beri kesempatan bagi ikhwan terlebih dahulu yang hadir langsung. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan kita ada Bagus, niat baik dulu yang penting. tanyakan apa yang harus kita lakukan. Apakah sholat terus sepanjang malam? Apakah baca Al-Quran terus? Atau boleh makan? Itu aja sih. Baik. Itikaf yang akan kita sama-sama usahakan itu kan mencari Lailatul Qadar. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Lailatul Qadari khairun min alfi syahri. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tidak mengatakan sama dengan, lebih baik daripada 83 tahun. Nah, apa yang kita lakukan saat itikaf? Itikaf itu sederhananya adalah berkholwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi
Itikaf itu adalah kita berdua-duaan dengan Allah. Jadi diusahakan cari masjidnya tempat sepi, yang boleh rame tapi kondusif antara kita dan Allah. Silakan Bapak sholat, silakan Bapak berzikir, berdoa, dan seterusnya. Ibadah-ibadah dilakukan pada malam itu dan di masjid. Jadi itikaf itu di masjid. Yang nggak boleh Bapak lakukan adalah keluar dari masjid. Tapi kalau keluar untuk berwudu, ya, kemudian untuk makan, silahkan. Tapi masuk lagi ke masjid. Nah, niatnya misalnya seperti ini. Saya mau itikaf berapa jam? Kita tentukan. Oh, misalnya saya dari pada maghrib sampai jam 12 malam. Silahkan. Di jam 12 malam pulang. Tapi kalau Bapak misalnya keluar masjid, wah ada teman saya nih lagi jalan, nyamperin sebelum jam 10 malam, Bapak keluar ke masjid, Bapak batal itikafnya. Jadi Bapak harus itikaf di durasi itu. Ya. Kemudian itikaf tidak terbatas waktu, ya. Misalnya 2 jam juga disebut itikaf, asalkan niatnya memang itikaf. Jadi berdua-duaan dengan Allah. Tapi tentu di bulan Ramadan, ya setelah tarawih Bapak jangan pulang. Minimal 3 jam sampai jam 1 malam. Coba rasakan. Ya, mengakui dosa-dosa, istighfar, ya, kemudian mintanya jangan dunia terus. Ini kebanyakan. Ya. Doa ada kesempatan minta dunia terus. Kapan kita minta akhirat? Ya Allah, berikanlah saya surga Firdaus, keturunan saya jauhkan dari syirik dan seterusnya. Minta di situ, ya. Karena itulah kehidupan yang abadi. Semua yang kita usahakan selama ini untuk dunia kita akan meninggalkan kita. Ada orang-orang yang telah dahulu meninggal. Hartanya ikut enggak? Enggak. Diperebutkan. Dibawa pengadilan, saling bacok dan seterusnya. Istri ikut enggak? Enggak tahu, itu diambil orang juga. Anak-anak sibuk sama keluarganya yang baru, udah. Kita siapa yang nemenin? Amalan kita. Maka nanti kalau Bapak ketemu Lailatul Qadar dan itu tidak ada yang tahu malamnya kapan, usahakan doa terbanyak adalah doa tentang akhirat. Ampunilah dosa-dosa saya, ampunilah kesalahan-kesalahan saya, ya. Karena ampunan ini selain menghilangkan dosa, menghilangkan dampaknya juga. Jadi silakan Bapak aktivitasnya disibukkan dengan itu, berkhalwat dengan Allah, merenungi diri, kemudian perbanyak bacaan Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Dan yang kami tekankan selalu, membaca Al-Quran, berzikir dengan maknanya. Jangan sampai kita komat kamit nggak ngerti apa-apa. Ya, kita sudah dewasa ini, jangan sampai anak kita yang SD sama kita kualitas ibadahnya sama. Bapak baca apa? Baca doa ini. Artinya apa? Sama, kita juga nggak tahu. Harapannya itu kita udah sampai di kualitas itu. Nah, nanti ketika keluar dari itikaf, keluar dari masjid, kita menjadi orang yang beda. Kenapa? Karena kita mengetahui apa yang kita kerjakan. Al-Quran kita pahami, apa yang kita baca, zikir kita demikian, kemudian doa-doanya. Jadi untuk makan boleh tidak? Boleh, silakan. Makan di dalam masjid silakan, minum di dalam masjid silakan. Yang nggak boleh adalah keluar tanpa sebab. Ya, keluar tanpa sebab. Ya, jadi seperti itu. Semoga menjawab. Tidur boleh. Bapak baca Quran ngantuk, silahkan, nggak masalah. Ya, misalnya Bapak kentut juga nih, misalnya anggap aja kentut. Kemudian Bapak keluar, berwudu, kemudian masuk lagi. Itu masih satu itikaf yang sama. Jadi nggak masalah. Kalau tidur itu udah rutin lah pasti. Manusiawi. Jangankan sambil itu ya, sambil sholat tarawih juga ada kan. Baik, itu saja. Ya, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi kami berikan kesempatan bagi akhwat yang ingin bertanya. Apakah ada pertanyaan? Di WhatsApp ya, oke. Kita bacakan untuk pertanyaannya dari akhwat ada ini Ustaz. Kalau untuk akhwat itu apakah diperbolehkan untuk itikaf atau apakah ada batasan-batasan tertentu Ustaz? Ya, itikaf dianjurkan untuk setiap orang. Adapun untuk wanita ada kekhususan, yaitu dia tidak boleh beritikaf kecuali dengan izin suami. Jadi
suaminya harus memberikan izin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengumbar aurat atau menggunakan parfum yang terlalu banyak, karena ini mengganggu. Kemudian anggap saja, Ustadz, suami saya nggak boleh melarang saya untuk itikaf. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apapun kebaikan yang ibu usahakan di malam tersebut, itu dianggap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya, jika ibu di rumah berzikir, melayani suami dengan berbakti kepadanya, kemudian membaca Al-Quran, merawat anak dengan niat ibadah, maka itu sudah dianggap mendapatkan ganjaran Lailatul Qadar. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Mengingat keterbatasan waktu, mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa disampaikan di lain kesempatan. Baik, sebelum kita akhiri majelis taklim ini, mungkin apakah ada penutup? Baik. Alhamdulillah, ya, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, landaskanlah ibadah dengan rasa cinta dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita, salat kita, semuanya berjalan dengan optimal. Karena kenapa? Ya karena kita berusaha beribadah karena rasa cinta. Kalau kita cinta akan suatu hal, maka tidak ada yang namanya lama, tidak ada yang namanya sulit dan berat. Ya, kita kalau main games bisa 2 jam, 1 jam. Nonton Korea, ibu-ibu berapa menit? Wah, nggak sampai menit. Berseris. 1 malam maraton. Lama nggak? Nggak lama. Nggak lama. Kata mereka nggak lama. Gimana itu? Kenapa? Kenapa waktu begitu cepat? Ya karena kita mencintai aktivitas tersebut. Coba bayangkan, ada orang yang mencintai aktivitas berdosanya. Coba misalnya maksiat, pacaran. Pacaran berapa jam? Oh, ya. Anggapnya 3 jam. Oh, ya. Ini makanya, ini adalah azab terbesar yang para ulama sebutkan, bahwa mencintai kemaksiatan dan ketergantungan dengan kemaksiatan sebenarnya adalah azab yang luar biasa. Bagaimana seseorang ya begitu ketergantungan dengan kemaksiatan, ya seperti misalnya pacaran dan seterusnya. Hal ini harapannya tidak. Justru ya ibadah-ibadah kita harus didasari dengan rasa cinta. Kenapa? Agar ibadah-ibadah kita yang kita lakukan berkualitas tanpa rasa lelah dan letih. Ya harapannya itu. Jadi PR untuk menjemput Ramadan selanjutnya hingga akhir adalah landasi setiap ibadah kita dengan rasa cinta kepada Allah dan renungi karunia yang Allah berikan kepada kita. Dengan itu maka ibadah kita lebih optimal dan lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kebaikan ya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan maka itu dari diri kami pribadi. Qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sigit Santoso atas ilmu dan pencerahan yang telah diberikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau, dan semoga ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup majelis taklim ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.